Could have taken my deal. Hello? Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan merangkum film yang menceritakan tentang betapa bobroknya sebuah sistem hukum, dan hal itu membuat seseorang pria merasa sangat kecewa karena pelaku atas pembunuhan istri dan anaknya mendapatkan sebuah hukuman yang sangat ringan. Film berjudul Law Abiding Citizen yang dirilis pada tahun 2009. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan menunjukkan satu keluarga yang sangat gembira. Kepala keluarga dari keluarga ini bernama Clyde. Ia diketahui adalah seorang yang pandai dalam bidang merakit sebuah alat teknologi. Dan di saat itu juga, bel rumahnya berbunyi, sang istri meminta Clyde untuk membukakan pintunya. Dan betapa terkejutnya Clyde ketika mukanya dihantam oleh sekelompok maling. Maling itu pun menjaras semua barang Clyde. Dan yang paling parahnya adalah istri Clyde diperkosa dan kemudian ia dibunuh. Anak Clyde yang berada di sana juga dibunuh oleh para perampok. Clyde hanya bisa menangis menahan amarah karena dia kini sedang tak berdaya. Film maju ke beberapa hari kemudian menunjukkan seorang pria bernama Nick. Ia adalah pengacara dari kasus yang menimpa Clyde. Nick adalah seorang pengacara yang memiliki prestasi yang sangat mentereng karena selama dia berkarir sebagai pengacara, semua kasusnya berhasil dia menangkan. Kemudian, ketika Nick sedang berdiskusi dengan asistennya yang bernama Sarah, ia mendapatkan informasi dari temannya bahwa Clyde datang untuk menemuinya. Ia segera pergi untuk menemui Clyde. Clyde bertanya kepada Nick bagaimana proses hukum dari kasusnya. Nick menjelaskan bahwa kini kasusnya sedang diurus, namun posisi mereka sangat lemah karena kurangnya bukti pembunuhan di TKP. Clyde yang mendengar hal tersebut sangat kecewa dan mendesak Nick untuk bergegas menyelesaikannya. Namun pernyataan selanjutnya dari Nick membuat Clyde sangat-sangat kecewa, yaitu bahwa karena mereka kekurangan bukti sehingga Nick dengan terpaksa membuat sebuah perjanjian dengan salah satu tersangka yang bernama Darby. Perjanjian itu adalah Darby harus membuat surat pernyataan bahwa memang dia adalah pelaku dari pencurian rumah Clyde dan ia mengorbankan teman pencurinya yang bernama Ames. Ia bersaksi bahwa Ames adalah pembunuh istri dan anak Clyde, dan karena hal itu maka hukuman Darby diringankan, yaitu hanya selama 5 tahun. Clyde sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Nick karena Clyde melihat anak dan istrinya dibunuh di depan matanya sendiri dan minta Nick untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun Nick berkata bahwa ia tak bisa membatalkan perjanjian karena ini adalah satu-satunya cara untuk memenangkan kasus Clyde. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Nampak Clyde tidak hadir di sana dan Darby datang bersama pengacaranya. Ia nampak santai dan merasa tidak berdosa dengan apa yang ia lakukan. Kemudian Nick memberikan sebuah surat kepada Darby untuk ditandatangani. Dan di saat itu Darby mengatakan bahwa kau tak bisa melawan takdir, dan perkataan itu adalah perkataan yang sama yang ia lontarkan kepada Clyde saat ia membunuh istrinya. Sang hakim segera memutuskan bahwa Darby dihukum selama 5 tahun dan Ames akan dihukum mati sesuai dengan pernyataannya. Kemudian Nick keluar dari gedung dan berjalan bersama temannya yang bernama Jonas. Jonas yakin bahwa karir Nick ke depannya akan sangat naik drastis. Setelah itu, Nick bertemu dengan Darby dan berjabat tangan dengannya. Dan hal itu dilihat oleh Clyde dari kejauhan dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan.
Kemudian Nick pulang ke rumahnya dan segera menemui istrinya yang sedang hamil anak pertama mereka. Film maju ke 10 tahun ke depan, menunjukkan keadaan Nick yang kini sudah menjadi pengacara yang sangat sukses dan menjadi salah satu jaksa di pemerintahan. Dan kini anak Nick juga sudah beranjak dewasa dan anaknya akan melakukan sebuah pentas seni, namun karena kesibukan Nick, ia tak dapat menghadiri acara tersebut yang membuat istrinya kecewa. Nick menghadiri eksekusi hukuman mati narapidana Ames. Ames akan dihukum mati dengan proses suntik mati. Prosesi pun dimulai. Pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba tubuh Ames mengejang sangat hebat dan ia pun tewas dengan pendarahan di bagian dalam tubuhnya. Hal ini tentu saja menjadi pukulan bagi Nick dan para hadirin yang menonton eksekusi tersebut. Karena pada eksekusi suntik mati, zat yang dipakai sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar narapidana-pidana mati tidak akan merasakan kesakitan saat menjalani proses. Dan setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, mereka menemukan sebuah kantong di TKP yang bertuliskan, "Kau tidak bisa melawan takdir." Nick yang melihat hal tersebut segera mengarah ke Darby karena Darby pernah berkata seperti itu saat di pengadilan. Maka ia memerintahkan para polisi untuk mengejar Darby. Sin berpindah ke Darby yang sedang berada di rumahnya bersama wanita penghibur. Ia menonton berita di televisi tentang kejadian yang menimpa Ames dan ia juga sedang memakai narkoba sejenis sabu-sabu. Kemudian ia mendapatkan sebuah telepon dari pria misterius, di mana pria di dalam telepon berkata bahwa para polisi sedang menuju ke rumahnya karena ia tersangkut dalam kasus kematian Ames. Sontak ia sangat kaget dan segera pergi dari rumahnya dan mengikuti arahan dari pria misterius yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah gudang kosong dengan sebuah mobil polisi yang telah disediakan. Di mobil polisi tersebut ada seorang polisi yang sudah pingsan. Darby membangunkannya dan mengancam polisi tersebut dengan sebuah pistol yang berada di mobil untuk dibawa ke tempat pria misterius. Sesampainya di sana, ia menelpon pria misterius tersebut dan betapa kagetnya dia, ternyata pria misterius itu adalah sang polisi dan polisi tersebut adalah Clyde yang sedang menyamar. Dan pistol yang kini tengah digenggam oleh Darby telah diberikan sebuah jarum yang berisikan sebuah obat bius yang mana jika itu disuntikkan ke dalam tubuh manusia maka ia tidak akan bisa bergerak, namun semua panca inderanya masih dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian Clyde mengikat Darby dan membawanya masuk ke gudang tua. Ternyata Clyde sudah merencanakan ini semua. Ia telah menyiapkan semua alat dan bahan untuk membunuh Darby dengan secara mengerikan. Ia juga memasang sebuah kaca di atas Darby agar Darby dapat melihat tubuhnya disiksa, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa, sama seperti Clyde ketika Darby memerkosa istri dan membunuh anaknya. Dan yang paling gilanya adalah Clyde juga merekam apa yang ia lakukan dan tentu saja ia memakai sebuah topeng agar identitasnya tidak diketahui. Kemudian Sin menunjukkan Nick bersama Sarah sedang mengobrol dan kemudian ia mendapatkan informasi bahwa para polisi telah menemukan jasad Darby dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan semua mata kini tertuju kepada Clyde. Clyde kini sedang berada di rumahnya. Ia nampak sedang membuat sebuah alat dan ia seperti sudah tahu apa yang terjadi, bahwa polisi akan datang menangkapnya. Clyde diinterogasi oleh Nick dan semua percakapan antara keduanya direkam untuk bukti di pengadilan. Clyde yang tahu hal itu, maka ia memainkan kata-kata yang ia ucapkan kepada Nick agar itu menjadi bukti yang lemah, sama seperti kasus pembunuhan istri dan anaknya yang tidak memiliki bukti yang kuat sehingga itu membuat Nick terpojok. Clyde meminta sebuah perjanjian kepada Nick sama seperti Nick dengan Darby, bahwa Clyde akan memberikan pernyataannya jika ia diberikan sebuah kasur
yang baru dalam selnya. Dan di saat yang sama, anak Nick mendapatkan sebuah paket di rumahnya yang ternyata paket itu adalah kaset yang berisikan video Clyde sedang menyiksa Darby yang sontak itu membuat anak Nick yang menonton sangat trauma. Nick yang mendapatkan kabar dari istrinya segera emosi kepada Clyde dan ia menyetujui perjanjian dengan Clyde. Singkat cerita, Clyde kini dibawa ke penjara bersama dengan kasur yang ia minta. Dan tentu saja itu membuat iri para napi di sana, termasuk dengan teman sekamar Clyde. Sidang pun dimulai. Nick menuntut atas kematian Darby dan Ames karena ulah Clyde. Clyde yang tidak didampingi oleh pengacara berbicara di hadapan hakim. Ia malah memainkan Nick. Ia tidak menjalankan perjanjiannya dan berkata bahwa Nick tidak bisa menuntutnya karena ia tidak memiliki bukti yang kuat atas tuduhan kepadanya. Mendengar pernyataan Clyde membuat hakim kini berada di pihak Clyde. Dan di saat itu juga Clyde bertepuk tangan dengan keputusan hakim yang begitu mudah akan meloloskan dirinya, yang padahal dia adalah tersangka kasus pembunuhan. Sontak itu membuat hakim marah dan menghukumnya. Kemudian Clyde lagi-lagi diinterogasi oleh Nick. Kini Clyde membuat pernyataan yang benar karena ia merasa Nick telah memenuhi keinginannya. Ia berkata bahwa yang ada dalam video tersebut adalah benar, bahwa itu adalah dirinya. Dan ia juga mengaku bahwa ialah yang mengganti zat yang berada dalam tabung suntik yang membuat Ames menderita. Nick menerima semua pengakuan dari Clyde. Dan saat Nick ingin pergi, Clyde minta sebuah perjanjian lagi, yaitu ia ingin dibawakan sebuah stick dalam selnya dan dibawakan sebuah iPod besok tepat jam 1 siang. Nick yang telah mendapatkan semuanya menolak perjanjian itu, namun Clyde berkata bahwa nyawa pengacara Darby kini berada di tangannya. Awalnya Nick tak mau percaya, namun saat ia menelpon istri dari pengacara Darby bahwa ia sudah tidak pulang selama 3 hari, Nick pun menyetujui perjanjian dengan Clyde. Keesokan harinya, Nick menyiapkan semua permintaan dari Clyde. Namun ia dan para teman-temannya seakan-akan memainkan Clyde dengan membawa apa yang Clyde minta tidak tepat pada jam 1 siang. Kemudian, Clyde pun memberitahu keberadaan pengacara Darby. Para polisi dan Nick segera pergi ke sana. Dan betapa terkejutnya mereka melihat pengacara tersebut dikubur dalam tanah dengan sebuah tabung oksigen yang terpasang. Dan Nick lagi-lagi dibuat terkejut oleh Clyde bahwa oksigen yang diberikan kepada pengacara tersebut habis tepat pada jam 1:15. Yang mana jika Nick memberikan makan Clyde tepat waktu, maka nyawa pengacara Darby masih dapat tertolong. Dan di sisi Clyde, ia sedang menyantap stiknya bersama teman satu selnya. Dan tiba-tiba ia membunuh teman satu selnya tersebut. Kepala penjara yang melihat hal tersebut pun seketika marah dan memutuskan untuk membawa Nick ke ruangan isolasi. Lalu Nick menemui Clyde. Nick berkata kepada Clyde bahwa apakah dengan semua yang dilakukan oleh Clyde dapat menenangkan perasaan dari istri dan anaknya. Kemudian Clyde membalas dengan cara yang sangat menyedihkan. Ia berkata bahwa kini anak dan istrinya sudah tidak bisa merasakan apapun. Mereka sudah mati. Mendengar hal tersebut, Nick langsung merenung dan pergi meninggalkan Clyde. Kemudian Nick diajak pergi oleh Jonas untuk menemui seseorang yang tahu siapa Clyde sebenarnya. Pria itu berkata bahwa Clyde adalah mantan pasukan mata-mata khusus Amerika. Ia adalah orang yang paling cerdas di sana. Ia juga ahli dalam strategi dan ia berhasil menyelesaikan misi-misi mustahil dengan strategi yang ia miliki. Dan dari sini kita mengetahui bahwa semua yang dilakukan oleh Clyde sudah direncanakan olehnya. Mulai dari membunuh Ames dan Darby, kemudian mengirimkan video kepada Nick, hingga yang terakhir ia membunuh teman satu selnya itu. Semua adalah rencana dari Clyde. Dan mengapa ia kini ada di ruang isolasi? Karena memang ia pasti telah memiliki rencana di baliknya. Kemudian Nick dan Jonas pergi ke hakim yang mengurusi kasus Clyde.
Mereka minta bantuan kepada hakim untuk mengganti hukuman Clyde. Sang hakim pun mau menggantinya, lalu ia mendapatkan sebuah telepon dan tiba-tiba Hello? Nick dan Jonas yang melihat hal itu sangat kaget dan mereka kini sangat ketakutan menghadapi Clyde. Nick lagi-lagi menginterogasi Clyde. Kini ia bertanya apa yang Clyde inginkan dan mengapa ia membunuh orang-orang yang ia incar. Clyde berkata bahwa ia tak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin memperbaiki sistem keadilan yang sangat bobrok. Clyde lagi-lagi membuat perjanjian kepada Nick, yaitu ia ingin semua tuntutan atas dirinya dicabut besok jam 6 pagi. Dan jika tidak, maka nyawa teman-teman Nick akan menjadi taruhannya. Dengan hal itu, Nick memerintahkan anak buahnya, termasuk Sarah asistennya, untuk tetap tinggal di kantor malam ini hingga besok pagi. Dan ketika jam 6 pagi tiba, tidak terjadi apa-apa. Maka Nick memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan ketika para anak buah Nick masuki mobilnya masing-masing, tiba-tiba Nick sangat marah dan menanam dendam kepada Clyde. Kemudian Nick dan Jonas dipanggil ke gedung wali kota untuk bertemu dengan wali kota. Ia minta pertanggungjawaban atas semua yang terjadi kepada Nick dan Jonas. Dan Nick pun berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kemudian Nick pulang menemui istri dan anaknya. Ia memutuskan untuk membawa anak dan istrinya pergi ke tempat yang aman bersama polisi, sedangkan dia harus melawan Clyde. Lalu Nick pergi menemui Clyde. Ia memukul Clyde dan berkata bahwa ia harus mengakhiri ini semua, namun Clyde malah berkata bahwa ini baru permulaan. Kemudian Nick dan Jonas pergi ke pemakaman rekan kerja Nick. Di sana Nick berkata kepada Jonas bahwa memang ia dulu memiliki cita-cita akan merubah semua sistem peradilan yang ada, namun berjalannya waktu, kini malah ia yang terjerumus dalam sistem peradilan yang bobrok. Mereka berdua pun pergi dari sana. Mereka menaiki mobilnya masing-masing. Dan lagi-lagi suasana berubah menjadi aneh. Dan tiba-tiba kini Nick telah kehilangan rekan-rekannya dan hanya keluarga Nick lah yang kini ia punya. Ia kembali dipanggil menemui wali kota. Wali kota sangat kecewa dengan ini semua dan akhirnya karena ia menginginkan kasusnya cepat berakhir, ia mengangkat Nick sebagai ketua jaksa wilayah. Nick pun segera pergi mencari informasi tentang Clyde. Kemudian Nick mendapatkan sebuah email yang berisikan tentang informasi dari Clyde. Dan diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir, Clyde telah membeli banyak sekali properti atas namanya sendiri. Yang mana berarti ia telah merencanakan semuanya dengan terinci dan sangat tepat. Akhirnya Nick mengetahui bahwa Clyde telah membeli sebuah gudang tua dan letaknya sangat dekat dengan penjara. Nick segera pergi ke tempat tersebut bersama satu temannya, dan betapa terkejutnya mereka menemukan sebuah jalan rahasia, dan jalan rahasia itu terhubung dengan ruang isolasi yang kini ditempati oleh Clyde. Dan di sana Nick mengetahui aksi Clyde selanjutnya, yaitu Clyde akan meledakkan gedung wali kota yang di sana kini telah dilangsungkan rapat dari para petinggi atau pejabat kota. Dan benar saja, kini Clyde telah berada di sana dengan menyamar sebagai tukang bersih-bersih. Ia lolos dari pemeriksaan dan segera pergi ke sebuah ruangan tepat di bawah para pejabat sedang rapat. Ia memasang sebuah bom di sana. Nick dan temannya telah sampai di gedung wali kota, namun mereka tidak bertemu dengan Clyde. Mereka akhirnya menemukan sebuah tas yang berisikan bom yang dibawa oleh Clyde. Bomnya terhubung dengan ponsel Clyde, sehingga bomnya bisa diledakkan dari jauh. Nick memiliki ide dan ia membawa bom itu pergi dari sana. Scene kembali ke Clyde yang telah sampai di gudang tua miliknya. Sesampainya ia di ruangan isolasi, ia dikejutkan dengan keberadaan Nick yang lebih dahulu tiba di sana. Kemudian Nick
memberikan sebuah penawaran kepada Clyde, yaitu ia akan dibebaskan dan berjanji untuk menghentikan ini semua. Dan jika tidak, maka Clyde akan melawan Nick seterusnya. Clyde yang yakin dengan rencananya tentu saja milih untuk tetap menjalankan rencananya. Ia pun menggunakan teleponnya untuk meledakkan bomnya. Dan siapa sangka bahwa bomnya telah dibawa oleh Nick ke ruangan isolasi Clyde. Dan Nick pergi meninggalkan Clyde dan ia mengurung semua akses Clyde agar ia tak dapat kabur dari sana. Bomnya meledak bersama Clyde yang ada di dalamnya. Film pun selesai. Film yang sangat-sangat seru dan alur cerita yang disajikan sangat keren juga dan tidak bertele-tele dari awal film hingga akhir. Film selalu tegang, gak dikasih kendor. Salut saya buat yang menulis skenario-nya. Dan pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Dan apa yang kita anggap salah itu salah. Sehingga jika kita ingin melakukan apapun harus memikirkannya beberapa kali agar kita tidak salah dalam melangkah. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam Law Abiding Citizen.